Mendengar nada bicara Lin Tian, Wu Ying, si tanpa bayangan, langsung tersenyum. Itu karena kau bodoh. Aku, bodoh? Benar, kata si tanpa bayangan dengan bangga, lalu Lin Tian melepaskan bayangan-bayangannya untuk menyebar ke sekeliling. Namun begitu bayangan itu keluar, semuanya langsung lenyap. Lin Tian mengernyitkan alis, dan si tanpa bayangan tertawa. Lihat, kekuatanmu tak ada gunanya di depanku. Benar-benar tak berguna? Tentu saja, sama sekali tidak berguna. Si tanpa bayangan menyeringai aneh, dan Lin Tian menenangkan pikirannya. Tak kusangka, kau benar-benar menyambutku. Menyambutmu? Sulit? Kau bisa apa lagi? Ejek si tanpa bayangan, dan Lin Tian tersenyum. Kau bisa lihat sendiri nanti. Lin Tian menutup mata dan menggunakan Popping and Stealing Technique W. Dengan teknik ini, ia melihat celah-celah tersembunyi di dalam kegelapan. Melihat celah itu, Lin Tian tertawa kecil dan langsung menerobos masuk. Berbagai bagian dari tubuh Lin Tian menyerbu ke dalam celah-celah itu satu persatu. Si tanpa bayangan menganggapnya enteng dan mengejek, itu percuma. Kau tidak bisa keluar dari sini. Namun, beberapa bagian dari Lin Tian dengan cepat berhasil keluar dari ruang mimpi melalui celah itu. Wu Ying terkejut, kau? Ruangmu penuh lubang. Penuh celah? Si tanpa bayangan masih meremehkan Lin Tian dan berniat membunuhnya. Namun, tubuh utama Lin Tian pun akhirnya keluar dengan mudah melalui jalur yang telah ditembus oleh pecahannya. Wu Ying merasa tak terima melihat Lin Tian menghilang dari dalam mimpinya. Begitu Lin Tian muncul kembali di dunia nyata, ia langsung menyerang mata yang melayang tanpa belas kasihan. Si tanpa bayangan menjerit, lalu kembali ke wujud aslinya. Lin Tian bertanya dengan dingin, mana darahnya? Ambil sendiri. Si tanpa bayangan menunjuk ke arah sebuah pintu terbuka di belakangnya. Lin Tian langsung melompat masuk, dan pintu itu segera tertutup. Wu Ying mengerang kesakitan, jangan harap kau bisa mendapatkannya. Lin Tian kini berada di ruang yang aneh. Di tempat itu memang ada kolam darah yang memancarkan aura kuat. Ia maju dan memeriksa, dan ternyata darah itu benar-benar milik makhluk raksasa tadi. Lin Tian segera mengambil sebagian untuk Nangong Sue. Lapisan es di sekitar jiwa Nangong Sue perlahan-lahan mencair, tapi dia masih belum bisa aktif sepenuhnya. Lin Tian merasa bingung, adik seperguruanku, kenapa masih seperti ini? Darah itu hanya bisa meredakan rasa sakitku. Tapi untuk menyembuhkan sepenuhnya, kau harus menemukan sumber keabadian di dunia ini, ujar Nangong Sue dengan nada kehilangan. Tenang saja, aku akan mencarinya untukmu. Namun Nangong Sue menatap Lin Tian dengan perasaan campur aduk, kakak senior kau tidak membenciku? Kenapa aku harus membencimu? Tahun itu, aku membohongimu, membuatmu mengira aku sudah mati. Nangong Sue merasa malu. Lin Tian ragu sejenak, pasti ada alasan kenapa kau melakukannya. Nangong Sue menjelaskan, saat itu ingatanmu masih tersegel. Aku takut kalau aku mengatakan terlalu banyak, kau akan salah paham. Jadi kau mengatur agar ada orang yang membimbingku satu persatu? Benar, aku yang memerintah mereka. Tapi cara mereka kasar, jadi, aku merasa bersalah. Nangong Sue menunduk malu. Lin Tian kembali bertanya, lalu tentang Tian Luocha itu, bagaimana ceritanya? Tian Luocha menghancurkan sekte kita. Mereka juga ingin menangkapmu dan menyerahkanmu pada kekuatan yang mendukung Tian Luocha. Mereka menyebut diri mereka sebagai Dewa Tian Luocha. Dewa? Ya. Dan kau adalah seseorang yang dianggap melawan langit, jadi mereka tidak bisa membiarkanmu hidup, jelas Nangong Sue satu persatu. Lin Tian tersenyum pahit, melawan langit hanyalah sebuah gelar. Kakak senior, meski aku tak tahu sepenuhnya apa arti melawan langit, tapi dari yang kudengar dari Shifu, kau bukan orang biasa. Nangong Sue menatap Lin Tian, tak tahu harus berkata apa. Lin Tian menenangkan diri dan tersenyum, tak usah kita bahas itu sekarang. Yang penting aku bantu kau pulih dulu. Kakak senior, hati-hatilah. Jika tak memungkinkan, jangan paksakan diri. Nangong Sue tak ingin membebani Lin Tian, dan mencoba menenangkannya. Lin Tian tak banyak bicara, dan membiarkan dia beristirahat. Setelah itu, Lin Tian keluar dari ruang kesadaran Nangong Sue, lalu memandang sekeliling. Tempat ini memiliki 4 ruang berbeda. Yang perlu dilakukan Lin Tian sekarang adalah menghancurkan ruang ini. Ia berjalan ke depan pintu batu, meletakkan tangannya di atasnya, dan mulai menyerap kekuatan dari pintu batu serta ruang di sekitarnya. Di luar, Wu Ying mengejek, bocah, jangan buang-buang tenaga. Itu percuma.
Kau tak akan bisa kabur dari sini. Lin Tian tak menanggapinya. Kau pikir tempat ini bisa menjebakku? Tentu saja. Ini ruang istimewa, kekuatannya sangat besar. Apapun yang kau lakukan tak akan berhasil. Tapi Lin Tian tetap menutup mata dan menyerap kekuatan sekitarnya secara gila-gilaan. Ruang itu mulai bergetar. Wu Ying terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Tak menyangka, ya, ejek Lin Tian. Wu Ying benar-benar terkejut. Lin Tian tersenyum, kalau kau tak bekerja sama, aku sendiri yang akan merobohkan semuanya. Dalam sekejap, Lin Tian menghancurkan ruang itu sepenuhnya, dan kekuatannya melonjak ke puncak tahap Dewa 9 Bintang, seolah siap menembus ke tahap berikutnya. Melihat ruang itu hancur, Wu Ying langsung melarikan diri dan berseru, bocah, tunggu saja. Kau akan mati mengenaskan nanti. Lin Tian juga melompat keluar dan mulai mencari sumber di tempat ini. Namun Lin Tian tak begitu mengenal daerah ini. Semua orang yang datang ke sini memang mencari sumber itu, tapi belum ada yang berhasil menemukannya. Akhirnya, Lin Tian memutuskan untuk menemui kepala suku. Begitu melihat Lin Tian kembali, Yu Huanling bertanya penasaran, apa kau sudah menemukannya? Aku sudah menemukan adik seperguruanku, tapi aku masih harus mencari sumber itu, jelas Lin Tian. Mendengar itu, Bain, Perak, mengerutkan dahi. Orang-orang ke sini memang untuk mencari sumber itu, tapi tak ada satupun yang berhasil. Kalian benar-benar tak pernah mendapat petunjuk selama ini? Tanya Lin Tian curiga. Bain ragu, ada sih, tapi... Tapi apa? Kesulitannya sangat kompleks. Harus kepala suku sendiri yang menjelaskannya, ujar Bain, lalu membawa Lin Tian ke hadapan kepala suku. Kepala suku melihat Lin Tian kembali dan berkata sambil tersenyum, kau sudah kembali? Ya. Saat itu Bain menjelaskan tentang tujuan Lin Tian mencari sumber. Mendengar itu, kepala suku menjadi serius, kami semua memang mencari benda itu. Ada berita? Ada beberapa tempat yang belum dijelajahi. Kalau tak salah, sumber itu ada di salah satu dari tempat-tempat itu. Tapi sangat berbahaya. Tak ada yang berhasil sejauh ini. Karena itu aku tidak ingin kau sembarangan mengambil risiko, jelas kepala suku. Lin Tian menjawab, selama masih ada harapan, aku tidak takut pada bahaya apapun. Kau benar-benar sudah memutuskan? Lin Tian berkata, dan sang kepala suku hanya bisa menatap Lin Tian dan berkata, baiklah, aku akan memberitahumu 3 tempat yang paling mungkin. Mohon petunjuknya. Kepala suku pun memberitahu Lin Tian tentang ketiga tempat itu satu persatu, dan Bain di sampingnya terkejut, kepala suku, 3 tempat itu adalah tempat paling berbahaya di wilayah ini. Anda. Aku hanya memberitahunya. Soal memilih atau tidak, itu urusannya, jawab kepala suku dengan pasrah. Tapi Lin Tian berkata, benar, ini adalah pilihanku. Kalau kau butuh sesuatu, katakan saja. Aku akan membantumu, jelas kepala suku. Lin Tian berpikir sejenak lalu berkata, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Jadi tak perlu merepotkan kalian lagi. Setelah itu, Lin Tian pun pergi. Yu Huanling ingin ikut, tapi Lin Tian memintanya tetap tinggal. Bagaimanapun juga, tempat yang akan ia tuju sangat berbahaya dan tidak perlu menyeret orang lain. Yu Huanling pun terpaksa tetap tinggal. Sementara itu, Bain berkata kepada Lin Tian, lebih baik aku yang mengantarmu ke 3 tempat itu. Bagaimanapun, cukup sulit mencarinya sendirian. Terima kasih. Lin Tian berterima kasih, dan Bain pun membawa Lin Tian pergi dari sana. Setengah hari kemudian, Lin Tian tiba di tempat pertama. Tempat ini disebut Hutan Hantu Kayu, Wood Ghost Forest. Bain berkata, inilah hutan hantu kayu. Konon katanya, begitu kau masuk, tubuhmu akan menghilang, hanya tersisa rohmu saja. Dan rohmu akan terpengaruh oleh hutan aneh ini. Jika tidak hati-hati, kau bisa kehilangan kesadaran diri. Roh keluar dari tubuh? Tanya Lin Tian penasaran, dan Bain menjawab, hampir seperti itu. Lin Tian pun paham, lalu melompat masuk ke hutan aneh ini. Hutan ini dipenuhi kabut hitam yang berkedip di mana-mana, terlihat sangat menyeramkan. Pada saat yang sama, tubuh Lin Tian menghilang, hanya rohnya saja yang berkeliaran di sana. Benar-benar hutan yang aneh. Lin Tian tersenyum pahit melihat situasi ini, tapi ia tidak takut, malah terus melangkah maju. Beberapa saat kemudian, Lin Tian melihat pemandangan seperti dunia peri, yang membuatnya merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Apa aku terus berada di tempat yang sama? Lin Tian merasa bingung. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap melintas, dan Lin Tian segera mengejarnya.
bayangan itu menyerupai burung, dan Lin Tian menggunakan teknik jiwa sekejap untuk menghadang si burung. Burung itu tampak seperti gagak, bermata merah dan mengeluarkan suara yang aneh. Suara itu membuat jiwa Lin Tian sangat tidak nyaman, seolah hendak mati, tapi Lin Tian cepat menenangkan diri, memperkuat dirinya dengan kekuatan ilahi, lalu memberikan serangan roh ilusi. Burung itu pun mulai gelisah, merasa sangat tersiksa, dan Lin Tian juga melepaskan iblis mimpi untuk membelit burung itu. Burung itu menatap hutan seolah-olah ia adalah makhluk aneh dari tempat itu. Jangan melawan, percuma. Lin Tian menasihatinya, lalu satu persatu burung-burung itu pun dikendalikan oleh Lin Tian. Akhirnya, salah satu dari mereka berkata dengan gugup, "Tuan, apa yang ingin Anda lakukan?" "Aku tidak ingin berbuat apa-apa. Aku hanya ingin bicara." Lin Tian menatap burung itu dan berkata, "Bicara? Bicara soal apa?" Burung itu menatap Lin Tian dengan bingung. Lin Tian tersenyum, "Menurutmu apa?" "Saya." "Sudah, katakan saja. Tempat ini sebenarnya apa?" Lin Tian menatapnya, dan burung itu menjawab, "Hutan hantu kayu." "Kenapa kau di sini?" "Aku memang tinggal di sini sejak dulu." "Oh, di mana letak mata air itu?" tanya Lin Tian, dan burung itu bingung, "Mata air apa?" Lin Tian pun menceritakan tujuannya, dan burung itu menjawab dengan canggung, "Sebenarnya aku juga kurang paham. Tapi di sini ada satu tempat yang sangat aneh. Semua orang yang datang ke sini ingin masuk ke sana, tapi aku sendiri tak berani." "Kenapa?" "Di dalam sana ada sesuatu yang bisa menyerap roh. Begitu kau mendekat, rohmu akan tersedot dan tidak bisa keluar lagi." "Kau menakut-nakutiku?" tanya Lin Tian, dan si burung buru-buru menjawab, "Tidak, saya tidak bohong." "Kalau begitu, tunjukkan jalannya." Burung itu pun akhirnya menuruti perintah dan mulai menunjukkan jalan dengan patuh. Dalam perjalanan, Lin Tian bertanya, "Apakah hutan ini memang selalu seperti ini?" "Ya, sudah seperti ini sejak zaman kuno." Burung itu gemetar, dan Lin Tian bertanya lagi, "Kenapa kalian di sini tidak punya tubuh?" "Aku juga tidak tahu pasti. Tapi kurasa itu ada hubungannya dengan gua itu." "Gua?" "Ya. Banyak orang tertarik ke gua itu, tapi begitu rohnya mendekat, mereka tak bisa keluar lagi," jelas burung itu. Mendengar ini, Lin Tian tidak takut, dan membiarkan burung itu tetap memimpin jalan. Akhirnya, kurang dari setengah hari, Lin Tian tiba di depan sebuah gua. Namun, Lin Tian tidak langsung masuk, melainkan mengirimkan sebuah bayangan terlebih dahulu. Begitu bayangan itu masuk ke dalam gua, langsung ditelan dan lenyap. Burung itu pun panik, "Tuan, lihat kan? Tempat ini sangat mengerikan." "Memang mengerikan, tapi tidak sulit bagiku," kata Lin Tian dengan percaya diri. Burung itu ragu-ragu, "Tuan, kau tak takut apapun?" "Apa yang harus kutakuti?" Lin Tian menjawab dengan acuh, dan burung itu berkata terbata-bata, "Tapi..." "Sudahlah, tunggu saja di sini," kata Lin Tian dan ia pun masuk sendiri. Beberapa saat kemudian, tubuh roh Lin Tian menghilang, dan burung itu berkata cemas, "Tuan, jangan-jangan kau mati di dalam sana?" Tapi Lin Tian tidak mati. Ia hanya merasakan kekuatan besar yang menarik rohnya masuk. Saat memasuki gua itu, ia melihat sebuah pilar batu raksasa. Pilar batu itu memancarkan kekuatan jiwa yang kuat dan menarik roh Lin Tian. Lin Tian berusaha melawan, tapi rohnya terus tertarik dan tidak bisa lepas. Ia pun menarik napas dalam-dalam dan melepaskan semua pertahanan, hingga seluruh rohnya terserap ke dalam pilar batu itu. Boom! Lin Tian masuk ke dalam pilar batu. Di dalam pilar batu itu, Lin Tian melihat banyak roh seperti dirinya, tapi semuanya tidak sadar dan tampak menderita. Lin Tian mulai bertanya-tanya tempat apa sebenarnya pilar ini. Tak lama kemudian, Lin Tian menemukan sesuatu yang memancarkan kekuatan jiwa yang luar biasa. Benda itu memancarkan cahaya hitam, tapi di dalam cahaya hitam itu ada seberkas cahaya putih. Lin Tian bertanya-tanya, "Apa ini?" Saat ia hendak menyentuhnya, roh-roh lainnya tiba-tiba terbakar dan mengeluarkan asap. Ini, Lin Tian terkejut. Kemudian ia mencoba mengendalikan benda tersebut, dan benda itu perlahan-lahan mendekati Lin Tian seperti sebuah alat sihir. Lin Tian mencoba mengulurkan tangannya, namun benda itu tiba-tiba menyerbu ke arahnya, membentuk sebuah batas hitam, menjebaknya di dalam, lalu cahaya putih mulai membakar tubuhnya.
Lin Tian terkejut dan segera menggunakan teknik tembus roh untuk menghindari serangan itu. Ternyata teknik tembus roh ini sangat kuat. Ia langsung menembus cahaya putih dan masuk ke dalam cahaya itu. Di dalam cahaya putih itu, Lin Tian melihat sebuah aula putih yang mengambang di udara. Di dalam aula putih itu, terdapat kekuatan putih, dan ketika roh Lin Tian bersentuhan dengan kekuatan putih itu, rohnya mulai berubah. Lin Tian menatap rohnya dengan rasa penasaran dan mendapati bahwa rohnya menjadi semakin kuat. Semakin kuat? Lin Tian terkejut, lalu bertanya-tanya kekuatan apakah ini dan mengapa bisa begitu ajaib. Namun, setelah cahaya putih itu terserap, seketika semuanya menjadi gelap, dan sebuah token yang bertuliskan, perintah hidup dan mati, Life and Death Order, mengambang di tengah aula. Perintah hidup dan mati? Apa itu? Lin Tian tampak ragu, namun tidak mengerti. Ia menatap token itu cukup lama, bahkan mencoba memasukkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki. Namun, kekuatan jiwanya langsung lenyap begitu masuk. Lin Tian pun menyerah, menyimpan token tersebut, lalu memeriksa jiwanya. Setelah memastikan tidak ada kerusakan, ia menenangkan diri dan pergi dari sana. Saat Lin Tian muncul kembali, ia telah kembali ke hutan hantu kayu. Burung itu menatap Lin Tian dengan aneh. "Tuan, Anda tidak apa-apa?" "Kenapa?" "Kau pikir aku kenapa?" tanya Lin Tian sambil tersenyum, dan burung itu menjadi gugup. "Bukan begitu, hanya penasaran saja." "Penasaran soal apa?" tanya Lin Tian lagi, dan burung itu menjawab malu-malu. "Aku hanya heran. Semua orang yang masuk ke dalam sana tidak pernah keluar lagi, tapi Anda justru bisa keluar." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." "Pergi?" "Ya, kau tinggal saja di sini," kata Lin Tian, lalu ia meninggalkan hutan hantu kayu. Burung itu pun menghela napas lega. Setelah keluar dari hutan, Lin Tian melihat Bai Yin sudah menunggu di sana. Ketika Bai Yin melihat Lin Tian akhirnya keluar, ia berkata, "Syukurlah kau berhasil keluar." Tempat selanjutnya. Lin Tian tersenyum. Tapi Bai Yin penasaran dan bertanya, "Apa kau menemukan sesuatu di hutan hantu kayu?" "Tidak, hanya sesuatu yang menarik." "Apa itu?" Bai Yin ingin tahu. Lin Tian pun menjelaskan apa yang ia alami, tapi tidak menyebutkan soal perintah hidup dan mati. Ketika Bai Yin mendengar tentang aula putih, dia terkejut. "Aula putih? Kau tahu tempat itu?" "Aku pernah dengar soal aula hidup dan mati, Hall of Life and Death, tapi tidak ada yang tahu di mana letaknya. Beberapa orang bilang kalau melihat aula putih, itu berarti sudah masuk ke aula hidup dan mati dan menjadi anggota dari aula itu. Tapi tidak ada yang tahu apa artinya." Lin Tian kebingungan, "Aula hidup dan mati?" "Ya, aula hidup dan mati." Bai Yin mengangguk. Lin Tian pun menenangkan pikirannya dan berkata, "Ayo ke tempat berikutnya." Bai Yin pun membawa Lin Tian ke lokasi berikutnya. 3 hari kemudian, mereka tiba di sebuah lautan. Tapi air laut ini sangat jernih hingga dasar laut terlihat jelas. Namun Bai Yin menjelaskan, ini disebut laut ilusi, Illusion Sea. "Apa yang kau lihat di permukaan hanyalah ilusi. Semuanya palsu?" Lin Tian merasa heran, dan Bai Yin menjawab, "Begitu kau menyelam, kau akan melihat dunia lain. Dan mungkin saja ada makhluk laut yang mengerikan di dunia itu." "Makhluk laut?" "Ya, makhluk-makhluk laut itu sangat mengerikan dan buas, jadi kau harus ekstra hati-hati." Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata, "Menarik juga." "Menarik sih menarik, tapi kau harus waspada. Banyak orang masuk dan tak bisa keluar karena terjebak dalam ilusi. Mereka selamanya terperangkap di bawah sana." Lin Tian bertanya, "Jadi, sumber itu mungkin ada di bawah laut ini?" "Tak ada yang tahu pasti, hanya kemungkinan," jawab Bai Yin, dan Lin Tian langsung menyelam ke dalam air. Bai Yin pun memberitahu kepala suku tentang situasinya, dan kepala suku bertanya, "Dia berhasil keluar dari hutan hantu kayu?" "Ya. Dia yang pertama kali keluar dari hutan itu." Kepala suku agak terkejut, dan Bai Yin berkata, "Sekarang dia sudah pergi ke laut ilusi. Tapi aku tidak yakin apakah dia bisa keluar dari sana. Hutan hantu saja tidak bisa menahannya. Kupikir laut ilusi juga bukan masalah," jawab kepala suku. Bai Yin berpikir sejenak dan bertanya, "Lalu aku harus bagaimana?" "Tetap tunggu." "Baik." Bai Yin pun menerima perintah dan terus menunggu di sana.
Kini di dasar laut, pemandangannya sangat berbeda. Lin Tian berdiri di suatu tempat dan melihat banyak orang di sekitarnya. Namun orang-orang itu kehilangan kesadaran dan tampak kebingungan. Lin Tian penasaran dan ingin membangunkan mereka satu persatu. Tapi begitu ia mendekat, orang-orang itu malah menyerangnya dan berteriak, "Monster! Pergi dari sini!" Monster? Lin Tian tak menyangka bahwa dirinya dianggap monster oleh mereka. Tak hanya itu, mereka mengepung Lin Tian seolah ingin membunuhnya. Namun Lin Tian tak gentar dan mulai membangunkan mereka satu persatu dengan teknik jiwa miliknya. Sejak menyerap cahaya putih dari aula putih, teknik jiwa Lin Tian menjadi sangat kuat, terutama teknik kehampaan jiwa, Sumi. Saat Sumi menyerang mereka, mereka satu persatu terbangun. Tapi setelah melihat sekeliling, mereka tampak kebingungan. Lin Tian berkata, "Kalian barusan terjebak dalam ilusi." Mendengar ini, mereka semua ketakutan, dan beberapa menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, "Kau yang menyelamatkan kami?" "Bisa dibilang begitu," jawab Lin Tian, dan mereka pun sangat bersyukur. Beberapa bahkan berkata, "Terima kasih. Adik kecil, kau benar-benar luar biasa." Ada yang memuji. Namun Lin Tian menatap mereka dan berkata, "Aku ingin tahu, seperti apa kalian saat terjebak dalam ilusi?" Mereka pun mulai menceritakan satu persatu kepada Lin Tian. Setelah mendengarkan semuanya, Lin Tian berkata, "Jadi kalian jatuh dalam kegelapan dan selalu dikelilingi monster?" "Ya." Mereka semua mengangguk, dan Lin Tian memahaminya, lalu mempersilakan mereka keluar. Karena ketakutan, mereka cepat-cepat pergi dan tidak berani tinggal di sana. Lin Tian lalu bertanya-tanya bagaimana ilusi itu bisa muncul. Ia pun mulai menyelam dan menyelidiki dasar laut. Setelah beberapa saat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, Lin Tian merasakan kegelapan menyelimuti sekelilingnya, dan banyak raksasa muncul di dekatnya. Makhluk-makhluk besar itu menyerupai binatang laut raksasa. Lin Tian berpikir, ilusi? Itulah pikiran pertamanya. Maka ia segera menggunakan teknik jiwa untuk menyerang sekeliling. Tak lama kemudian, ia pun terbangun. Makhluk-makhluk aneh itu menghilang, dan yang terlihat hanyalah sekelompok orang gila yang menyerang ke segala arah. Lin Tian menatap mereka dan membangunkan mereka satu persatu. Setelah mereka sadar, mereka mengucapkan terima kasih dan pergi. Apa kekuatan yang menyebabkan halusinasi ini? Lin Tian tampak ragu, dan mulai menyelidiki lebih jauh. Namun, luasnya lautan membuatnya sulit mencari titik awal, hingga Lin Tian mengerutkan dahi. Kalau begini, aku tak tahu di mana sumbernya. Ketika Lin Tian merasa bingung, ia melihat beberapa ikan kecil berenang di air. Ikan-ikan itu tampaknya tidak terpengaruh oleh ilusi. Ini membuat Lin Tian penasaran. Ia segera membuka teknik mata ilahi, Divine Eye Skill, dan mengamati gerakan ikan-ikan kecil itu. Ternyata, ikan-ikan kecil itu berasal dari perubahan manusia, dan masing-masing tampak seperti orang-orang kecil. Manusia? Lin Tian menunjukkan ekspresi curiga, lalu mengulurkan tangannya dan berencana menangkap seekor ikan untuk melihat lebih jelas. Namun ketika Lin Tian mengulurkan tangan, ikan itu menghilang dari genggamannya secepat kilat, membuat Lin Tian terkejut. Kemudian Lin Tian mencoba menangkap ikan-ikan lainnya, tetapi hasilnya sama, ikan-ikan itu berenang sangat cepat dan hampir mustahil untuk ditangkap. Jadi Lin Tian melepaskan banyak iblis dan tubuh pemisah, lalu menciptakan ruang kecil untuk menjebak beberapa ikan di dalamnya. Namun di luar dugaan, ikan-ikan kecil ini bisa menembus ruang buatan Lin Tian dan keluar dari sana. Sepertinya aku harus memikirkan cara lain. Lin Tian mengerutkan kening. Lalu Lin Tian menatap makhluk-makhluk itu dan ingin melihat bagaimana mereka bisa menghilang. Karena itu, Lin Tian menggunakan teknik mata ilahi dan teknik ruang untuk mengunci ikan-ikan itu dengan dua jenis kekuatan. Sesaat kemudian, Lin Tian menemukan bahwa ada kekuatan pada ikan-ikan ini, dan kekuatan itu sangat kuat, mampu membuat mereka menghilang dan berpindah tempat secara instan. Sepertinya aku harus mengikat kekuatan itu. Setelah memikirkan sebentar, Lin Tian mencoba menggunakan metode jiwa, karena dia telah menyerap kekuatan dari aula putih, dan menyerang mereka seharusnya tidak menjadi masalah. Jadi, Lin Tian menggunakan Fei Mie, kemusnahan jiwa, dan ketika mengenai seekor ikan, ikan itu langsung terlihat tidak nyaman dan melayang di air seperti pingsan. Lin Tian menangkap ikan itu dan membawanya mendekat. Benar saja, ikan itu terlihat agak menyerupai manusia. Lin Tian lalu menyusupkan kesadarannya ke dalam tubuh ikan tersebut,
dan ia bisa melihat ruang kesadaran di dalamnya. Di ruang kesadaran itu, Lin Tian melihat manusia ikan yang tidak sadar, dan ia berkata, "Bicara." Ketika manusia ikan itu melihat Lin Tian memasuki ruang kesadarannya, dia terkejut dan menatap Lin Tian. "Kau, bagaimana bisa masuk ke sini? Menurutmu bagaimana?" Lin Tian tersenyum. Manusia ikan itu panik dan bertanya, "Kau mau apa?" "Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi di dasar laut ini." Lin Tian menatapnya tajam. Manusia ikan itu menatap Lin Tian dengan curiga. "Sesederhana itu? Menurutmu bagaimana?" tanya Lin Tian lagi, dan manusia ikan itu ragu-ragu. "Ini. Jangan, ini, dan itu. Jawab saja." Lin Tian tidak ingin mendengar omong kosong. Akhirnya manusia ikan itu menyerah. "Baiklah, tanya saja. Aku akan jawab sebisaku." Namun Lin Tian tidak percaya begitu saja. Jadi Lin Tian membiarkan iblis mimpi, Dream Demon, membelit manusia ikan itu. Saat dibelit, manusia ikan itu panik. "Kau ini apa?" "Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu," kata Lin Tian sambil membiarkan iblis mimpi terus membelitnya. Tak lama kemudian, Lin Tian menyusupkan segel jiwa dan mulai membaca ingatannya satu persatu. Namun anehnya, banyak ingatannya yang kabur, membuat Lin Tian mengerutkan kening. "Kenapa ingatanmu samar semua?" "Pernah dengar ikan yang hanya punya ingatan pendek?" jawab manusia ikan itu. Lin Tian terkejut. "Ingatan pendek?" "Ya," jawabnya. Lin Tian lalu bertanya, "Kalau begitu, katakan apa yang kau tahu." "Apa yang ingin kau ketahui?" "Tempat ini, kenapa bisa membuat orang berhalusinasi?" "Itu karena airnya. Air di sini punya kekuatan aneh, dan kekuatan itu berasal dari celah laut," jawab manusia ikan itu. "Celah laut?" "Ya, tidak jauh dari sini," jelasnya. Lin Tian pun memintanya untuk menunjukkan jalan. Manusia ikan itu menuruti permintaan Lin Tian dan membawanya ke sebuah celah laut yang berada di dekat situ. Di luar celah laut itu, Lin Tian melihat banyak ikan kecil keluar dari dalam. "Kalian semua keluar dari celah ini?" tanya Lin Tian dengan rasa penasaran. Manusia ikan itu menjawab, "Ya." "Kau tahu apa yang ada di dalam celah itu?" tanya Lin Tian lagi. Manusia ikan itu menjawab, "Ingatan saya tentang dalamnya kosong." "Oh, kosong?" "Ya, tidak ada ingatan tentang apapun di dalam. Hanya ingatan saat keluar saja," jelasnya. Lin Tian pun menenangkan diri, membawa manusia ikan itu, dan masuk ke dalam celah. Di dalam celah itu, awalnya semuanya gelap. Begitu Lin Tian menyelam lebih dalam, tekanan kuat mulai terasa, menekan tubuhnya dan membuatnya sulit bergerak lebih dalam. Lin Tian pun berubah menjadi bentuk roh, agar bisa mengabaikan tekanan tersebut. Setelah menyelam cukup jauh, Lin Tian merasakan adanya sesuatu yang menarik dirinya, dan ia pun terbang mendekat karena rasa penasaran. Akhirnya, ia melihat sebuah tempat bercahaya dan tertarik masuk ke ruang lain. Di dalam ruang itu, Lin Tian melihat banyak ikan besar yang sedang tidur. Dari mulut ikan-ikan besar ini, keluar manusia-manusia ikan satu persatu. Apa sebenarnya ini? Lin Tian tampak bingung. Setelah berpikir sejenak, Lin Tian ingin mendekat untuk melihat lebih jelas, tetapi kekuatan kuat menghalanginya. Lin Tian mencoba menembus dengan roh, tapi seekor ikan besar berkata, "Manusia, jangan ganggu kami." Melihat ikan besar bisa bicara, Lin Tian bertanya, "Aku hanya ingin tahu apakah ada sumber, source, di sini." "Sumber? Sumber apa?" Lin Tian menjelaskan kebutuhannya, namun ikan besar itu berkata, "Kami tidak punya sumber." "Benarkah tidak ada?" "Tidak ada. Di sini hanya ada kami, para ikan sihir." "Ikan sihir?" Lin Tian penasaran, dan ikan itu menjawab, "Ya, kami adalah ikan sihir." Lin Tian tidak tahu apa maksudnya ikan sihir itu, dan ikan besar tersebut berkata, "Karena kau sudah datang sejauh ini, kami bisa memberimu sesuatu. Tapi setelah kau mendapatkannya, kau harus pergi dari sini dan jangan ganggu kami lagi." "Apa itu?" "Di belakang kami ada sebuah gunung, dan di gunung itu ada mutiara yang bisa kami berikan padamu," kata ikan besar itu. "Apa kegunaan mutiara itu?" Lin Tian penasaran. "Mutiara ini bisa membuat hatimu sejernih cermin, tidak akan terpengaruh oleh ilusi apapun. Maka dari itu disebut mutiara cermin."
Lin Tian sudah memiliki teknik mata ilahi, jadi menurutnya benda ini tidak terlalu berguna. Tapi tetap saja, ia ingin menyimpannya untuk berjaga-jaga. Lin Tian pun pergi ke arah yang ditunjukkan dan melihat sebuah mutiara putih besar. Lin Tian mengambilnya, dan mutiara itu langsung masuk ke dalam tubuh Lin Tian. Setelah itu, Lin Tian merasakan bahwa penglihatannya bisa menembus sangat jauh, bahkan lebih kuat dari kesadaran ilahi, Divine Consciousness. Selain itu, melalui matanya, Lin Tian bisa melihat fluktuasi kekuatan dari para ikan besar itu. Benda ini tidak sederhana. Lin Tian mulai penasaran setelah melihat fluktuasi kekuatan mereka. Sekarang, bisakah kau pergi? Kata ikan besar itu. Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, aku pergi. Setelah itu, Lin Tian berbalik dan meninggalkan tempat itu. Sementara para ikan besar berbisik di belakangnya. Bagaimana bisa orang ini sampai ke sini? Aku juga tidak tahu. Orang aneh. Dia bisa menyusup ke tempat kita. Lin Tian tidak tahu apa yang mereka bicarakan, karena dia sudah meninggalkan tempat itu. Di tepi pantai, setelah melihat Lin Tian masuk selama beberapa jam, Bai mulai khawatir dan bergumam, kenapa dia belum keluar juga. Namun, tak lama kemudian, Lin Tian muncul dari dalam air dan menatap Bai sambil tersenyum. Menunggu lama? Bai menghela napas lega. Tadi kau turun lama sekali, benar-benar membuatku takut. Lin Tian tahu bahwa proses di bawah sana memang memakan waktu lama, jadi ia berkata dengan santai, prosesnya memang agak rumit. Kau menemukannya? Tanya Bai penasaran. Lin Tian menggelengkan kepala, belum. Belum ditemukan? Bai mengernyit, dan Lin Tian menjawab, sepertinya kita harus ke tempat terakhir. Bai ragu, kalau tempat terakhir pun tidak ada, aku takut kita benar-benar tak tahu harus mencari kemana lagi. Mendengar itu, Lin Tian memasang wajah serius, belum pernah ada yang menemukannya. Sudah banyak orang datang ke sini, dan kepala suku kami sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun, tapi sampai sekarang belum ada yang berhasil menemukannya, jawab Bai dengan nada berat. Lin Tian menarik napas dalam-dalam, bagaimanapun juga, aku tetap akan mencobanya. Bai mengangguk, ayo, kita pergi ke gua misterius. Gua misterius? Ya, tempat itu seperti labirin, letaknya di bawah tanah. Ada yang bilang mata air itu ada di bawah istana bawah tanah, tapi istananya sangat rumit dan mustahil diloloskan. Banyak sihir tidak bisa digunakan di sana, jadi satu-satunya cara adalah berjalan kaki, jelas Bain. Mendengarnya, Lin Tian semakin tertarik untuk membuktikan keanehan gua itu. Bain pun tak membuang waktu, ia langsung membawa Lin Tian ke lokasi tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka sampai di sebuah bangunan mirip istana. Tapi istana bawah tanah itu tampak seperti sebuah gua kecil. Bain menunjuk ke arah gua kecil itu dan berkata, itulah tempatnya. Sangat berbahaya. Lin Tian meminta Bain menunggu di luar sementara ia masuk ke dalam gua. Bain menghela napas setelah melihat keberanian Lin Tian. Orang ini memang luar biasa. Kemudian Bain menghubungi kepala suku dan memberitahukan perkembangan terbaru. Kepala suku terkejut, jadi, dua tempat pertama belum membuahkan hasil? Ya, ini satu-satunya tempat yang tersisa. Semoga saja dia menemukannya. Kepala suku tampak penuh harap. Bain pun menunjukkan ekspresi yang sama, karena ini adalah harapan terakhir mereka. Sementara itu, di dalam labirin, Lin Tian melihat kabut putih tipis menyelimuti seluruh tempat dan tulang belulang berserakan di mana-mana. Melihat tulang-tulang itu, Lin Tian penasaran, kenapa orang-orang ini sampai tinggal tulang seperti ini? Ia berjongkok dan memeriksa tulang-tulang tersebut. Tampak jelas bahwa tulang itu digerogoti oleh sesuatu. Aneh. Lin Tian memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kabut-kabut itu masuk ke dalam tubuh Lin Tian satu persatu, dan ia mulai merasa lelah. Kabut ini beracun? Lin Tian langsung membersihkan racun dari tubuhnya. Racun itu hilang sedikit demi sedikit setelah dibersihkan. Namun Lin Tian menyadari racunnya tidak sesederhana itu. Karena setiap beberapa langkah, racun kembali masuk ke tubuhnya. Setelah menyadari hal ini, Lin Tian mengutus bayangan iblis untuk memimpin jalan di depan. Gas beracun itu tidak berpengaruh pada bayangan, jadi Lin Tian bisa berjalan santai menelusuri labirin. Namun labirin ini sangat rumit. Teknik mata ilahi tak bisa digunakan, begitu juga banyak mantra lainnya, jadi ia hanya bisa berjalan kaki. Tapi Lin Tian mencoba menggunakan mutiara cermin. Dengan mutiara itu,
Lin Tian bisa melihat menembus tembok, bahkan jarak yang cukup jauh. Mutiara ini ternyata punya kemampuan tembus pandang. Lin Tian terkejut. Dengan kemampuan itu, Lin Tian dengan cepat menemukan jalur yang sesuai dan terus melangkah. Beberapa jam kemudian, ia tiba di sebuah gerbang batu, di depannya terdapat patung batu. Patung itu berdiri sambil memegang pedang batu, tampak seperti penjaga. Dengan bantuan mutiara, Lin Tian bisa melihat bahwa patung itu hidup, seolah ada sesuatu di dalamnya. Lin Tian merasa curiga. Saat ia hendak mendekat, penjaga itu mengeluarkan suara keras, "Penyusup, mati." "Tidak bisa tidak mati." "Mati," jawab penjaga itu lagi. Ia tak memberi Lin Tian kesempatan, dan Lin Tian tersenyum, "Kalau begitu, aku harus masuk, ya? Kau takkan punya kesempatan itu." Lalu muncul penghalang cahaya coklat yang menjebak Lin Tian di area tersebut. Bayangan Lin Tian segera menghilang, membuat si penjaga tak bisa berbuat apa-apa pada bayangan itu. Namun penjaga tetap berdiri di sana, tidak memberi celah bagi Lin Tian. Lin Tian berusaha menyelinap masuk ke dalam gerbang batu, namun penjaga langsung mengayunkan pedangnya. Lin Tian ingin mengaktifkan kekuatan ilahinya, namun gagal. Seolah-olah kekuatannya disegel. Bahkan kekuatan ilahi tidak bisa digunakan? Lin Tian terkejut. Ia pun melompat, menabrak patung itu dan masuk ke dalam ruang kesadarannya. Di ruang kesadaran patung itu, Lin Tian melihat seorang prajurit kuno, yang langsung mengarahkan pedangnya ke Lin Tian dan berkata, "Kau sungguh berani menerobos masuk. Tak ada yang perlu ditakuti." "Kenapa tak boleh menerobos?" Lin Tian tersenyum. Prajurit itu berkata dingin, "Itulah kebodohanmu." "Aku bodoh?" Lin Tian tertawa, dan sang prajurit mendengus, "Ya, manusia bodoh. Kau harus mati." Lalu ia mulai mengayunkan pedangnya dan melepaskan kekuatan ki pedang yang mengepung Lin Tian. Lin Tian melepaskan iblis mimpi ke dalam ruang kesadaran. Melihat iblis mimpi itu, prajurit tersebut langsung berhenti dan berjaga-jaga. Namun ketika iblis mimpi mulai membelitnya, ia marah, "Pergi dariku." Tapi iblis mimpi tak pergi, dan sang prajurit mengamuk, menyerang secara brutal. Lin Tian menjauh dari area pertarungan hingga kekuatan prajurit itu berhasil dibatasi oleh iblis mimpi. Lin Tian tersenyum, "Maaf ya." Mendengarnya, prajurit itu mendengus, "Kau pikir bisa membunuhku? Jangan harap." Setelah itu, prajurit itu tiba-tiba menghilang. "Hah? Kemana dia?" Lin Tian bingung karena tidak bisa mendeteksi keberadaan lawannya. Ketika Lin Tian masih mencari tahu, prajurit itu tiba-tiba muncul di belakangnya dan hendak menyerang dengan pukulan petir. Namun Lin Tian segera menghilang dari posisinya, membuat serangan gagal. Prajurit itu juga menghilang lagi. Lin Tian lalu menggunakan mutiara cermin untuk mencari keberadaannya di dalam ruang kesadaran. Tak lama, Lin Tian menemukan ada ruang tersembunyi, dan ia mengirim iblis mimpi ke dalam sana. Prajurit yang ada di dalam ruang itu terkejut, segera keluar dan melarikan diri dari ruang kesadaran. Lin Tian pun keluar dan menyadari musuhnya sudah lenyap. Kabur? Ia merasa aneh, namun segera memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa gerbang batu. Karena banyak kekuatan dan mantra tidak berguna di tempat ini, Lin Tian hanya bisa menempelkan tangannya langsung ke gerbang, berharap bisa menyerap kekuatan dari gerbang tersebut. Kekuatan pada gerbang batu itu sangat besar, dan Lin Tian berdiri di sana menyerapnya selama hampir seharian. Di sisi lain, manusia batu penjaga yang tersembunyi di kegelapan merasa bingung melihat gerak-gerik Lin Tian. Anak ini sebenarnya sedang apa? Lin Tian tahu bahwa orang itu tidak jauh darinya, tapi ia mengabaikannya. Begitulah, yang satu mengawasi, yang lain menyerap kekuatan. Waktu pun berlalu. Sekitar sehari kemudian, akhirnya Lin Tian berhasil menyerap seluruh kekuatan di gerbang batu itu, dan tubuhnya terlihat sangat berenergi. Gerbang batu itu perlahan terbuka. Lin Tian terkejut saat melihat pemandangan di balik gerbang itu, akhirnya terbuka juga. Lin Tian menenangkan diri dan masuk ke dalam portal. Di balik pintu itu terdapat ruang lain. Tempat ini dipenuhi kabut putih yang mengepul, dan Lin Tian merasa senang melihatnya. Apakah sumbernya ada di sini? Lalu Lin Tian berjalan-jalan menyusuri tempat itu, sementara manusia batu di tempat gelap terlihat murung. Anak ini benar-benar masuk? Setelah menjelajahi hutan di dalam, Lin Tian menemukan sebuah botol air yang mengeluarkan kabut putih. Ia menatap botol itu dengan curiga. Apa ini? Dan kabut putih ini? Apa pula ini?
Lin Tian tak tahan untuk tidak mengambil botol itu. Namun saat ia mengangkatnya, kekuatan dahsyat langsung muncul dari segala arah. Lin Tian merasa seluruh jiwanya seperti hendak hancur karena tekanan. Lin Tian segera menenangkan diri dan mengaktifkan Zira Shenyou untuk melindungi jiwanya. Apa sebenarnya benda ini? Lin Tian memegang botol itu dan memeriksanya meski baru saja diserang. Pada saat itu, manusia batu muncul kembali. Ia menatap Lin Tian dan berkata dengan suara berat, "Letakkan benda itu." "Kau tahu ini apa?" tanya Lin Tian. Manusia batu mendengus, "Tentu saja. Itu adalah harta langit dan bumi." "Harta langit dan bumi?" "Ya, itu disebut botol pemurnian. Kekuatan yang dilepaskannya bisa menghilangkan semua racun, jelas manusia batu." Lin Tian langsung berpikir untuk menggunakannya demi menyelamatkan adik seperguruannya. Lin Tian pun tersenyum kepada manusia batu, "Aku ingin membawa ini." "Cepat letakkan, atau kau akan menyesal," ancam manusia batu. Tapi Lin Tian tidak peduli, ia langsung membawa botol itu pergi. Manusia batu panik, "Kau akan terkena kutukan." "Kutukan?" Lin Tian sama sekali tidak memperdulikannya. Ia menenangkan diri dan meninggalkan tempat itu. Ketika Lin Tian muncul kembali, ia telah berada di luar. Saat Bai Yin melihat Lin Tian, ia langsung bertanya dengan penuh semangat, "Kau menemukannya?" "Tidak." Lin Tian menggeleng, membuat Bai Yin terkejut. "Apa? Tidak kau temukan?" "Ya, aku hanya menemukan sebuah botol, tapi botol ini bukan sumber yang kita cari," jelas Lin Tian. Bai Yin berkata, "Kalau begitu, sepertinya memang tidak ada sumber itu di dunia ini." Lin Tian tahu bahwa semua orang datang ke tempat ini untuk mencari sumber tersebut. Jika memang tidak ada, tentu akan sangat mengecewakan. Maka Lin Tian bertanya, "Masih adakah tempat yang belum kalian jelajahi?" "Selain 3 tempat tadi, hampir semua tempat sudah aku kunjungi, tapi tidak menemukan apapun," jawab Bai Yin pasrah. Lin Tian pun merenung, "Mari kita kembali dulu ke suku." "Baik." Bai Yin lalu membawa Lin Tian kembali ke suku. Sesampainya di suku, kepala suku segera menghampiri Lin Tian dan bertanya. Saat mengetahui Lin Tian hanya menemukan sebuah botol, kepala suku pun berkata ragu, "Mungkin saja ada rahasia pada botol itu." "Aku akan mencobanya terlebih dulu," kata Lin Tian yang berniat menggunakan botol itu untuk adik seperguruannya. Namun kabut putih dari botol itu tidak memberi efek apapun pada sang adik. Lin Tian merasa kecewa, sepertinya memang tidak berguna. Kepala suku menghibur, "Mungkin kau bisa menemukan rahasia lain dari botol itu." Mendengarnya, Lin Tian hanya mengangguk. "Baik, akan aku coba." Lin Tian mulai mempelajari botol itu. Di botol tersebut terdapat gambar, yang tampak seperti sebuah lokasi yang mengarah kembali ke tanah perburuan dewa. Kepala suku terkejut dan berkata, "Tanah dewa, lihat gambar di atas botol." "Melihat gambar di atas?" "Ya, gunung tertinggi di tanah dewa disebut Wang Tian, dan itu tergambar di sini," jelas kepala suku sambil menunjuk gambar itu. Lin Tian mengerti dan berkata, "Kalau begitu, aku akan kembali ke tanah dewa." Kepala suku juga ingin ikut, "Kami akan ikut denganmu." "Kalau ikut denganku, akan sangat berbahaya." Lin Tian tahu bahwa begitu ia keluar, ia akan segera diburu oleh Tian Luocha. Kepala suku bertanya heran, "Bahaya seperti apa?" "Pernah dengar tentang Tian Luocha?" tanya Lin Tian. Kepala suku mengangguk, "Pernah. Tapi aku tak tahu urusan apa kau dengan mereka?" "Urusan yang sangat besar," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Kepala suku pun terdiam, "Kalau begitu, baiklah. Lebih baik kita berangkat terpisah. Nanti kita bertemu di Gunung Wang Tian." Lin Tian merasa itu lebih aman. Kepala suku mengangguk, "Baik, aku akan bersiap-siap." Lin Tian pun menoleh ke arah You Huanling, "Kau bebas sekarang." "Benarkah, bebas?" You Huanling tampak terkejut. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kenapa? Tidak mau bebas?" "Bukan begitu. Hanya saja, tiba-tiba dibebaskan, aku agak tidak terbiasa." Lin Tian menjawab, "Aku akan pergi, dan tak bisa membawamu, jadi aku pergi sekarang." Setelah itu, Lin Tian pun pergi, dan You Huanling mengingatkan, "Hati-hati dengan Shadowus. Dia bukan orang biasa." "Ya," kata Lin Tian sambil tetap meremehkan, tapi You Huanling tetap berkata, "Tetap hati-hati."
Lin Tian mengangguk dan meninggalkan tempat itu. Saat itu juga, di sebuah aula besar, Sadous duduk dalam kondisi terluka parah. Si pemilik penginapan berlutut dan berkata, "Tuan, Anda tidak apa-apa?" "Aku baik-baik saja," jawab Sadous menahan rasa sakit. Pemilik penginapan tampak cemas. "Apakah jalur itu sudah ditutup?" "Sesuai perintah Anda, semua jalur transmisi ke tempat itu telah ditutup," jawab pemilik penginapan. Sadous mengangguk, "Bagus. Tak ada yang bisa keluar dari sana." "Ya, Tuan," jawab pemilik penginapan, dan Sadous berkata dingin, "Aku akan mengurungmu di sana selamanya." Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari kejauhan, membuat Sadous kaget. "Apa itu tadi?" Pemilik penginapan segera keluar dan berseru, "Tidak! Penginapan saya meledak." Sadous memaki, "Bodoh! Sampah semua." Pemilik penginapan ketakutan, "Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan, Tuan?" "Mundur." Mereka pun segera melarikan diri. Sementara itu, Lin Tian awalnya mengira akan ada yang menghentikannya, tapi tak ada satupun yang menghadangnya. Justru ia masuk dengan lancar ke dunia yang asing ini. Kini di luar sana, tetua Dara mengira bahwa Lin Tian tak mungkin keluar lagi setelah masuk ke tempat itu. Tak disangka, saat aura kuat muncul, tetua Dara memasang wajah serius dan menatap Lin Tian dengan kening berkerut. "Kau kembali?" "Lama tidak bertemu," ujar Lin Tian sambil tersenyum ketika muncul kembali. Tetua itu merasa bahwa Lin Tian telah berubah, namun ia tetap meremahkannya. "Aku tidak peduli kau berubah jadi apa, tapi di mataku, kau tetap lebih lemah dariku." Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?